Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 1901040010. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 5A. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Ria Amelinda SIKOM MIKOM. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang pengawasan organisasi. Pengawasan organisasi menurut Philip Tompkins dan George Cheney mengajukan gagasan segar dan bermanfaat terhadap komunikasi organisasi melalui teori mereka mengenai pengawasan atau kontrol organisasi yang berada dalam tradisi sosial kultural. Tradisi sosial kultural merupakan tradisi sosial budaya yang berangkat dari kajian antropologi. Tradisi ini memiliki pandangan bahwa komunikasi berlangsung dalam konteks budaya tertentu, dan karenanya komunikasi organisasi dipengaruhi dan mempengaruhi kebudayaan suatu masyarakat. Bagian A yaitu metode pengawasan. Menurut Philip Tompkins dan George Cheney, organisasi menggunakan kontrol terhadap anggotanya melalui 4 cara. Yang pertama yaitu pengawasan sederhana. Cara pertama disebut dengan simple control, yaitu pengawasan yang menggunakan kekuasaan secara langsung dan terbuka. Yang kedua yaitu pengawasan teknis. Cara kedua disebut dengan technical control, yaitu pengawasan yang menggunakan peralatan atau teknologi. Yang ketiga yaitu pengawasan birokratis. Cara ketiga disebut dengan bureaucratic control, yaitu pengawasan melalui penggunaan berbagai prosedur dan aturan-aturan formal. Yang terakhir yaitu pengawasan konseptif. Menurut Cheney dan Tompkins, cara keempat merupakan metode pengawasan yang paling menarik yang disebut dengan pengawasan konservatif, yaitu pengawasan yang menggunakan hubungan interpersonal dan kerjasama di antara anggota organisasi atau karyawan sebagai alat untuk melakukan kontrol. Bagian B yaitu pengawasan kedisiplinan. Pada organisasi kontemporer, pengawasan terbaik terhadap kedisiplinan dapat dicapai menggunakan 4 cara. Yang pertama yaitu cara tersamar. Cara pertama adalah cara yang tidak menonjol atau tersamar, yaitu cara-cara atau metode yang tidak mudah diketahui atau dilihat orang luar. Yang kedua yaitu cara kerjasama. Cara kedua adalah melalui kerjasama oleh seluruh anggota organisasi untuk menegakkan disiplin. Dengan kata lain, disiplin dihasilkan secara bersama-sama oleh seluruh anggota organisasi. 3. Hubungan sosial. Cara ketiga ini menjadikan disiplin sebagai bagian dari hubungan sosial. Yang terakhir yaitu motivasi. Instrumen pengawasan paling efektif adalah berdasarkan nilai-nilai yang dapat memberikan motivasi pada anggota organisasi, yaitu satu hal-hal yang paling mendasar yang mendorong mereka bersedia untuk bekerja atau berjuang dan mematuhi segala aturan dan menegakkan disiplin. Dalam kehidupan organisasi, kita mengidentifikasi atau menghubungkan diri kita dengan berbagai sumber yang berbeda. Menurut Burke, terdapat 3 sumber identifikasi yang saling tumpang tindih di antara manusia. Yang pertama yaitu identifikasi material, yaitu identifikasi yang bersumber dari barang, kepemilikan, dan benda. Misalnya, beberapa orang memiliki mobil yang sama atau memiliki selera yang sama terhadap pakaian. Yang kedua yaitu identifikasi idealistik, yaitu identifikasi yang berasal dari gagasan atau ide, sikap, perasaan, dan nilai yang sama. Misalnya, beberapa orang sama-sama menjadi anggota kelompok tertentu seperti partai politik, kelompok pengajian, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu identifikasi formal, yaitu identifikasi yang berasal dari pengaturan bentuk atau organisasi dari suatu peristiwa di mana jumlah orang turut serta di dalamnya. Misalnya, jika 2 orang yang diperkenalkan berjabat tangan, bentuk jabatan tangan itu menjadi identifikasi. Pengawasan konservatif adalah salah satu dari beberapa mekanisme yang digunakan organisasi untuk mengelola berbagai macam identitas. Dengan demikian, organisasi harus memiliki cara untuk mendorong individu yang memiliki berbagai macam kepentingan ke dalam suatu identifikasi bersama dengan organisasi.
Bila sejumlah identifikasi tertentu dapat tercapai, maka selanjutnya akan muncul apa yang disebut dengan entimem organisasi yang memungkinkan munculnya pengawasan konservatif. Dikemukakan oleh Aristoteles lebih dari 2000 tahun yang lalu, entimem adalah suatu instrumen retorik yang digunakan untuk melibatkan audiens dalam mendukung proses berpikir.